Siap, izin memperkenalkan diri. Nama saya Iip Alto Amoci, asal Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Oh iya, saya anak terakhir dari 5 bersaudara, anak nomor 5. Punya dong, karena saya ikut organisasi di SMA. Serunya tuh bisa ikut organisasi, kita jadi bisa lebih banyak mendapat teman, sama kita bisa tahu lah cara kerja orang di luar gimana. Terus juga kita bisa melatih kedisiplinan kita. Serunya di Akademi Taruna itu kita jadi lebih dilatih untuk jadi orang yang mandiri, disiplin. Sama di sini saya lebih rajin beribadah daripada saya di rumah. Oh iya, saya sampai di Akademi Taruna itu awalnya saya nggak tahu ya Akademi Taruna, tahunya tuh dari Google. Terus searching kan, rencananya mau ikut bimbel, ketemunya di Akademi Taruna. Terus dari Palembang berangkat ke Bekasi, itu dari rumah kakak yang nomor 3 kan, dia tinggalnya di Depok, ke Bekasi. Sampainya di sini tuh cocok lah dengan apa yang saya inginkan untuk menjadi seorang taruna. Saya lebih baik dilatih di sini. Oh iya, dari pagi sampai malam kegiatannya itu mulai dari pagi ya. Pagi itu biasanya kita bangun jam 4, terus langsung sholat tahajud. Sudah sholat tahajud, kita itu biasanya ngaji sampai subuh. Terus subuhnya berjamaah, sudah berjamaah terus kita kalau mau belajar. Biasanya saya belajar dulu sampai pukul 6, jam 6 tepat udah bunyi peluit, itu udah disuruh turun ke bawah melaksanakan apel pagi dan olahraga pagi. Terus kalau udah olahraga pagi biasanya kita langsung sarapan, terus mandi. Kalau nggak hari libur biasanya kita langsung melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sudah itu kita belajar dari pukul 9 sampai pukul 12 siang, sampai azan zuhur, sholat zuhur, terus makan siang. Enggak, sama sekali enggak. Justru merasa bersyukur lah bisa jadi lebih teratur hidupnya dibanding di rumah kan. Di rumah tuh kayak enggak teratur. Di sini tuh jadi lebih teratur, bisa mengimprove diri jadi lebih baik dari sebelumnya kan. Sangat berasa dibanding saya di rumah. Mulai dari saya tuh orangnya kan pemalas kan dulu ya. Di sini tuh saya dilatih untuk jadi orang yang lebih nggak malas. Mulai dari pakaian, mandi, itu ada waktunya semua. Makan itu jadi lebih teratur semua. Saya jadi lebih disiplin lah di sini pokoknya. Ayah sama mama itu lengkap. Yang saya rasain ketika saya ingat mereka tuh, saya tuh kalau udah masalah orang tua tuh, kalau soal orang tua ya, kadang tuh suka sedih nggak bisa lah kalau soal orang tua tuh kayak harus bisa lah ngebahagiain mereka, karena mereka tuh udah naruh harapan besar kan dengan saya. Saya juga anak terakhir, anak satu-satunya cowok. Ya saya berharap sih bisa ngebahagiain mereka Kak, dengan semua usaha yang saya lakukan. Saya di sini juga berusaha semaksimal mungkin supaya bisa membahagiain mereka. Saya sangat bersyukur lah punya orang tua yang tidak banyak menuntut anaknya. Yang penting dia
ngeprioritasin saya supaya saya jadi lebih disiplin dulu lah. Kalau untuk masalah cita-cita itu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa, kata mereka. Kalau sampai orang tua kecewa tuh nggak pernah ya Kak, tapi saya tuh lebih ke orangnya nggak pernah dengar apa yang orang tua bicarakan. Jadi iya, dari dulu sampai sebelum saya karantina ya masih kayak sampai saya di sini saya baru sadar kalau saya tuh emang banyak ngelakuin kesalahan. Ternyata saya tuh orangnya bandel Kak, dibilangin hal sepele aja kayak baju tuh biasanya kan langsung digantung kan, kalau udah dipakai saya tuh enggak, saya taruh di mana aja. Masih baju masih berantakan, kasur tidur tuh nggak pernah diberesin. Saya tuh dulu bandel, bener-bener bandel Kak, sampai orang tua, kamu gimana sih gini terus, gimana nanti kalau kamu mau nikah, katanya gitu, kamu harus belajar jadi mandiri. Makanya orang tua tuh nyuruh saya karantina di sini supaya ngelatih diri saya lah. Sangat berasa Kak bagi diri saya Kak, ketimbang dulu saya yang di rumah itu. Kalau orang tua tuh nggak pernah Kak maksain saya untuk harus jadi apa. Yang penting dia tuh berjuang dulu nak, sampai kamu emang benar-benar bukan jalan kamu di sini. Yang penting kamu udah berusaha. Orang tua saya tuh ternyata nggak mengharapkan saya untuk jadi ini, tapi yang terpenting tuh usaha saya. Mereka tuh kalau saya udah berusaha, mereka tuh sangat senang dengan apa yang saya dapat dari usaha itu. Untuk apapun yang terjadi di akhir tuh mereka tuh semuanya diserahin sama Yang Maha Kuasa Kak, gitu sih. Kalau masalah itu saya tuh pengennya minta maaf terus lah sama ibu sama ayah, karena dari dulu sampai sekarang tuh kayaknya masih sering mengecewakan mereka. Sampai di umur saya yang 18 tahun saya belum bisa ngebahagiain mereka. Bu, ayah, Iip minta restunya supaya Iip bisa jadi anak yang sukses, jadi anak yang soleh. Doain Iip, semoga Iip sehat selalu dalam berjuang, selalu dimudahkan jalannya oleh Allah. Saya pengen masuk akpol sebenarnya cuma pengen bahagiain orang tua, sama itu udah menjadi cita-cita saya dari kecil. Saya pernah punya moto hidup, jika aku mempunyai mimpi itu sama dengan mimpi ayah dan ibu. Siap, saya tidak mau berhenti. Saya akan terus memperjuangkan cita-cita saya sampai saya bisa mendapatkan tujuan kedua saya. Setiap hari Kak, mungkin kalau saya lagi belajar terus saya
kurang ngerti itu saya tuh rasanya pengen nangis Kak. Soalnya kenapa sih nggak dari dulu saya belajar, kenapa baru sekarang saya belajar. Saya tuh udah punya rasa nyesal dengan dalam diri saya, tapi saya setiap saya pengen nangis itu saya tuh mikir lagi, apa saya harus bisa. Oh iya, itu karena sebelum saya masuk karantina, saya itu kan orangnya kalau ada apa-apa tuh selalunya ke ibu kan. Terus pas udah mau masuk karantina, ibu bilang gini katanya, nanti kalau udah masuk karantina kita gak usah berkabar-kabaran dulu lah katanya. Kamu harus belajar mandiri di sini katanya. Ibu juga nggak mau gangguin kamu dulu lah. Saya bilang iya Bu. Makanya sampai hari ini tuh kita berkabarnya cuman 2 minggu sekali. Walaupun saya megang HP, saya tetap nggak ngabarin karena kita berdua udah bilang kalau nanti udah karantina nggak usah saling berkabar-kabaran dulu. Pas mama bilang gitu sih saya ngelihat teman-teman ngabarin orang tua tiap malam tuh kayaknya rasanya pengen juga ngabarin orang tua. Tapi kan di sini saya juga mau ngelatih diri saya lah untuk jadi lebih mandiri. Saya harus bisa hidup tanpa ada mereka, maksudnya jadi lebih baik lah di sini. Teman-teman saya di sini semuanya sangat mendukung Kak untuk masuk akademi kepolisian. Satu kelas akpol ada 8 orang. Kami di sini sama sekali tidak menganggap diri kami bersaing, tapi kami di sini sama-sama menganggap diri kami saling berjuang untuk mencapai satu tujuan. Yang pertama itu kayaknya pelatih Bang Dimas, terus yang kedua teman sekamar saya Mas Yasin dengan Bang Lana. Mereka tuh yang benar-benar ngajarin apapun kesalahan yang saya lakuin, mereka semua yang ngajarin. Jadi mereka tuh benar-benar kayak abang-abang saya di sini. Sama sekali tidak ada, teman-teman saya tuh semuanya asik-asik. Perasaan saya pasti saya ngerasa sedih karena kami kan di sini juga berjuangnya sama-sama. Kalau satu teman ada yang gagal, pasti saya ikut ngerasa sedih. Kalau sharing-sharing, kita biasanya sering ngobrolin tentang gimana sih tahapan-tahapan untuk masuk kepolisian, kekurangan kita tuh gimana cara memperbaikinya, sama kalau masalah jasmani itu kita harus gimana bisa mencapai target. Satu sama lain saling mendukung untuk mencapai. Kayaknya saya mendapat jabatan sebagai ketua OSIS di SMA Negeri 2 itu udah bisa membahagiakan orang tua saya walaupun dengan cara yang sederhana. Kalau orang ibu sering nasehatin supaya saya jadi anak yang tidak malas, jadi anak yang lebih rajin. Ibu tuh orangnya nggak pernah main tangan, tapi dia tuh seringnya marah, menegur aja.
Ya siap, saya tidak mau mengadu apapun lah hal yang saya dapat di sini, baik itu saya berantem maupun hal-hal negatif yang saya dapat di sini. Saya tidak mau mengadu sama sekali kepada orang tua. Ya, saya ingin benar-benar melatih diri saya, melatih mental saya menjadi lebih baik di sini. Untuk abang-abang saya yang di kamar, Bang Dana sama Mas Yasin, saya harap kalian bisa menggapai cita-cita kalian, karena kalian tuh orang yang sering mengajari saya bagaimana cara bertahan hidup, bagaimana cara menjadi lebih disiplin. Saya harap kalian bisa sukses, saya harap kalian bisa menggapai mimpi-mimpi kalian. Buat Kak Dimas, Kak Uma, dan coach-coach lain, terima kasih udah melatih Iip, udah mau mengajarin Iip banyak hal. Semoga kalian tidak capek dan tidak lelah mengajari saya. Saya harap kalian bisa mencapai tujuan yang kalian inginkan.